Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan di siang hari ini untuk bersama-sama mengkaji kitab tafsir Juz Amma yang disusun oleh Kiai Haji Misbah bin Zainul Mustafa, yang mana kitab ini merupakan kitab juz 30 dari Al-Quran yang tersusun dalam satu kitab yang terpisah-pisah, yakni bernama kitab Tafsir Al-Iqlil. Di awal pertemuan ini kita akan membacakan pada juz 30 awal, yakni surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini, wa khususan al-Fatihah ila Simban Kiai Haji Misbah bin Zainul Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Suratun Naba'i makiyatun wa hiya arba'una ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Naba iki uga disebut surah Tasa'ul, uga diarani surah Amma. Temurune ana ing Makkah, ayate ana 40. Surah An-Naba ini juga biasa disebut dengan surah Tasa'ul. Kadang orang menyebutnya dengan surah Tasa'ul. Juga dinamakan dengan surah Amma. Biasa orang juga menyebut dengan surah Amma. Jadi tidak hanya An-Naba tapi juga Amma, yang diturunkan di kota Makkah dengan ayat ada 40 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Amma yatasaaluna, amma saking apa yatasaaluna padha takon tinakon wong musyrik. Amma saking apa yatasaaluna padha takon tinakon sapa wong musyrik. Yang dikhitabi adalah orang musyrik. Takon tinakon anin nabai saking cerita, anin nabai saking cerita al-azimi kang gede banget. Al-azimi kang gede banget.
amma saking apa yatasa aluna padha takon tinakon sapa wong musyrik akeh anin nabai saking cerita al azimi kang gedhe banget alladzi kang utawi wong hum kang musyrik alladzi kang utawi wong-wong hum kang iku utawi alladzi wong-wong musyrik fihi ing dalem alladzi iku mukhtalifuna padha persulayaan sapa alladzi ya wong musyrik alladzi kang utawi wong-wong hum kang iku utawi wong-wong musyrik fihi ing dalem alladzi iku mukhtalifuna padha persulayaan sapa alladzi kalla saya'lamun kalla saya'lamuna kalla bisa padha mareni saya'lamuna bakal padha weruh sapa wong-wong musyrik kalla saya'lamuna bisa padha mareni saya'lamuna bakal padha weruh sapa wong-wong musyrik summa kalla mongko nuli bisa padha mareni saya'lamuna bakal padha weruh sapa wong-wong musyrik summa kalla saya'lamuna mongko nuli bisa padha mareni wong-wong musyrik saya'lamuna bakal padha weruh sapa wong-wong musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat setunggal dumugi gangsal menika ana ing urusan apa iku wong-wong musyrik padha takon tinakon. Ini sebuah pertanyaan. Ana ta apa ana ing urusan apa iku wong-wong musyrik padha takon tinakon. Jadi orang-orang musyrik pada bertanya, saling bertanya. Tasaul. Wong-wong musyrik iku padha takon tinakon ana ing perkara kang penting banget. Mereka saling bertanya antara satu dan yang lain antara mereka tentang sesuatu perkara yang sangat besar, yang penting bagi mereka. Wong-wong musyrik iku padha persulayaan gandeng karo perkara kang banget pentinge. Jadi mereka sampai berselisih paham terkait dengan sesuatu yang mereka perkarakan tersebut, yang persoalkan tersebut. Iku wong-wong musyrik iku supaya padha leren oleh ingkar. Maksudnya adalah mereka mempermasalahkan terkait hal-hal kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran Al-Quran, kebenaran tentang hari kebangkitan, yang mana mereka ingkari dan oleh Al-Quran kalla saya'lamuna
tsumma kalla sayalamuna, supaya mereka berhenti untuk mempersoalkan hal-hal tersebut. Padha leren oleh ingkar. Wong-wong musyrik iku mesti bakal weruh akibat oleh ingkar, karena mereka nanti akan mengetahui akibat daripada ingkarnya mereka terhadap kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Temenanan. Nah, niki dawuhe Mbah Kiai Misbah wonten mriki niku diparingi keterangan temenanan. Wong-wong musyrik iku supaya padha leren oleh ingkar. Wong-wong musyrik iku mesti bakal padha weruh akibat ingkar. Keterangannya adalah sebab rame padha takon tinakon iku krana wong musyrik iku diajak dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya padha tauhid. Jadi Nabi Muhammad itu mengajak kepada para kaum musyrikin dikala itu supaya mereka bertauhid, tidak lagi menyembah reca-reca berhala, tidak lagi menggantungkan nasib kepada berhala-berhala, tidak lagi menuhankan berhala. Supaya padha nyuwejake marang Allah Ta'ala, ya bertauhid untuk kemudian menyembah atau mentauhidkan atau menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bertauhid dan beribadah kepada Allah. Lan Kanjeng Nabi Muhammad paring keterangan yen saben-saben menungso sawuse mati besok bakal diuripake dening Allah, nuli ngadep ana ing pengadilane Allah, nampa pembalasan gandeng karo amal kang dilakoni ana ing donya. Nah, di sini kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi ada perkara terkait dengan orang-orang musyrik yang saling berkumpul ketika itu ada di dekat Baitullah. Dalam keterangan di beberapa tafsir, termasuk di tafsir Kemenak RI, itu menyebutkan para orang kafir Quraisy itu saling bertanya-tanya, saling melempar pertanyaan antara satu dan lainnya terkait dengan kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran ajarannya, kebenaran Tuhannya, kebenaran Al-Quran, kebenaran tentang syair-syair Al-Quran ini apakah buatan Muhammad atau memang dia adalah wahyu. Kemudian yang paling menjadi perdebatan bagi orang-orang musyrik adalah tentang kebenaran kebangkitan, hari kebangkitan, yang mana di situ Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan kepada mereka, memberikan basyira wa nadhira, sebuah kabar gembira dan peringatan tentang apa? Tentang hari akhir, tentang hari dibangkitkannya seluruh umat manusia untuk mempertanggungjawabkan setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukannya di dunia, dan dia akan mendapatkan balasan. Jika baik ya baik balasannya, jika buruk ya dapat balasan yang buruk. Nah, itu semua akan dipertanggungjawabkan, dan itu yang menjadi perselisihan di antara kaum musyrik. Loh, kita itu kalau udah mati ya sudah, masa bisa dihidupkan lagi? Begitu pikir mereka. Nah, kemudian mereka saling berdebat satu dan yang lainnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW macaake Al-Quran marang wong-wong musyrik. Nah, karena Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang benar-benar nabi dan rasul dan diberi mukjizat Al-Quran, maka setiap perkataannya itu adalah perkataan yang memang berdasar kepada wahyu Al-Quran. Jadi ketika Nabi Muhammad mengajak kepada kaum musyrik untuk beribadah kepada Allah, untuk meninggalkan berhala, untuk bertauhid, kemudian beliau juga mengingatkan tentang adanya hari kebangkitan. Nah, itu semua berdasar kepada Al-Quran. Tetapi mereka masih belum percaya dan masih ingkar.
Maka dari itu di dalam Quran di sini disebutkan kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Diulang. Kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Mereka nanti pasti akan tahu tentang hal tersebut. Tak perlu dibuktikan oleh Muhammad. Maksudnya tidak perlu didebat seketika itu, tapi nanti akan dibuktikan baik oleh Al-Quran itu sendiri, baik oleh ketika ada di hari kebangkitan itu. Maka dari itu Al-Quran ini ya benar-benar wahyu yang memang menuntun umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Ana amma yatasaalun, ada gegeran apa sih sebenarnya mereka itu kok pada ribut-ribut bertanya-tanya antara kaum musyrik. Si A bertanya si B bertanya si C bertanya si D ke A ke B, A ke C ke D dan sebagainya. Tentang sebuah berita yang sangat besar, yaitu gonjang-ganjing yang sangat besar. Ya itu ya kabar dari Nabi Muhammad yang mereka terima, yang mungkin tidak dimasuk pada logikanya, yang kemudian mereka saling berselisih. Ya nggak mungkin yang namanya setelah kita itu mati ada kehidupan lagi, kan begitu pikir mereka, tidak bisa dilogika katanya seperti itu. Nah oleh karena itu oleh Quran dikritik kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Sudahilah perselisihanmu karena kamu nanti akan mengetahuinya. Yang penting kamu itu nggak usah ingkar, terima saja kebenaran tentang Nabi, kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang Quran, kebenaran tentang cerita-cerita ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini namanya an-naba. Kalau diterjemah bebas maknanya berita besar. Berita besar itu maksudnya telah menggoncang daripada kaum musyrik kala itu, karena adanya berita tentang kebenaran Tuhan, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad, dan juga kebenaran tentang hari kebangkitan kelak. Maka dari itu penting bagi kita untuk selalu menguatkan diri agar bisa lebih rajin lagi dalam beribadah, lebih kuat lagi dalam beribadah, lebih istiqomah lagi dalam beribadah, terutama di bulan-bulan seperti sekarang ini, yakni bulan Ramadan. Puasanya kita benar-benar sempurnakan agar kita tidak banyak berselisih lagi tentang kebenaran ini, tidak lagi berselisih tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena kita sudah punya nilai iman yang harus kita pelihara adalah nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya akan kita bacakan di jadwal-jadwal selanjutnya. Untuk ayat 1 sampai 5 kita cukupkan sekian, bahwa memang di awal orang-orang musyrik itu semuanya pada takut, bukan takut, istilahnya pada ingkar, dan mereka kemudian gegeran antara satu dan yang lainnya, membuat rame, dan akhirnya diceritakan di sini dan dikritik oleh Quran, kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun, karena mereka mengingkari ajaran-ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Demikian dari kami, lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, hidup yang berkah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.